baginda Rasulullah dan juga para salihin sebelum kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab turun rahmat dan terangkatnya bala, musibah dan fitnah, terutama fitnah corona ini dari kalangan umat Islam, dari Palembang khususnya, dari negeri kita dan negeri umat Islam dan dunia ini pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita sampai kelak insyaallah diwafatkan dalam husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita khusus pembicaraan seputar hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang syarat daripada sahnya ijab qabul. Sahnya ijab qabul. Sebagian sudah kita sebutkan dan tersisa beberapa syarat. Lalu kita akan lanjut dengan bab yang berikutnya yang dituliskan oleh muallif hadzal kitab al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab silakan mengikuti. Ustaz ulangi sedikit membacakan daripada syurut dari awal sampai kita nanti ketemu batas yang kita baca terakhir, kita lanjut penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Syurutus sighatin nikah. Syarat ijab qabul, ucapan ijab qabul yang merupakan inilah daripada penentu jadi atau tidak jadinya pernikahan. Syurutu fi sighati an la yatakhallala bainal ijab wal qabul kalam ajnabi. Hendaklah antara ucapan ijab dan qabul antara wali dan mempelai itu tidak diselingi atau diputuskan oleh kalimat yang di luar kebutuhan dalam ijab qabul. Wa an la yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Hendaklah tidak terjadi diam yang lama setelah selesai ucapan ijab, qabulnya lama nunggu baru mengucap. Tapi hendaklah langsung, makna langsung tapi sudah saya jelaskan berkali-kali, bukan berarti langsung kontak macam nyetrum itu. Ya, kalau macam itu boleh, tapi kalau sekedar narik napas ya boleh. Dan kita jelaskan berkali-kali. Jadi tidak seperti sebagian kepahaman orang harus langsung, kalau tidak nyamber tidak jadi. Ya, kesannya seakan kalau tidak nyamber jawaban itu tidak sah. Sudah tidaklah demikian. Jelas di sini mu'allif mengatakan sukut tawil, sukut diam yang panjang. Kemudian wa ayyatawafaqa fil ma'na, hendaklah antara ucapan dari sang wali dan mempelai ini sama-sama paham tentang makna ucapan mereka. Kalau memang dua-duanya pengen pakai bahasa Arab, dua-duanya paham tentang apa yang mereka ucapkan dalam ijab qabul dengan bahasa Arab. Di samping dua orang ini kita sudah pernah pelajari kemarin juga dua orang saksi harus juga paham tentang apa yang dilafazkan dalam ijab qabul. Atau dengan bahasa apapun mereka melakukannya, yang jelas empat orang ini harus memahami, antara mempelai laki-laki, wali dan kedua saksi. Mau bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Palembang, bahasa Madura, bahasa apapun silakan. Yang penting itu intinya ijab qabul. Ucapan itu tidak keluar daripada ucapan ijab qabul dan dipahami oleh empat orang tadi, dua mempelai laki dan perempuan, wali dan laki-laki, kemudian dua saksi. Kemudian di sini dikatakan wa adamut ta'liq wa adamut taqid. Tidak ada taklik, artinya tidaklah menjadikan kawin ini sah dengan melakukan atau menggandengkan syarat tertentu. Seperti kemarin ya, saya diucapkan di situ, aku nikahkan kawin engkau putri bernama Zulaiha dengan mas kawin 500.000 rupiah tunai dengan catatan kau tidak memadukan, kau tidak kawin lagi misalnya. Ya, atau dengan taklik apalah, ada embel-embel kalimat di belakang yang menjadi syarat untuk kawin tersebut, maka tidak boleh. Walaupun kata ulama sebagian, walaupun dengan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun, ya itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh juga akad nikah itu menyebutkan dengan jangka waktu tertentu, itu tidak boleh. Ya, seminggu, sehari, sejam, atau lebih kita kenal dengan istilah kawin kontrak.
dalam bahasa kita atau bahasa ilmu dengan istilah kawin mut'ah. Haram, terkutuk, tidak ada beda mut'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu dengan zina, tidak ada beda itu. Ya, cuma mereka mengatasnamakan syariat, membela-bela dengan cari-cari dalil, sedangkan kita sudah tahu tentang sejarah mut'ah itu. Memang dulu pernah dibolehkan, lalu dilarang, lalu dibolehkan, lalu dilarang sampai yaumil kiamah diharamkan, tidak diperbolehkan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Nah, takkid di sini ya nanti ada pembahasan panjang ulama. Ada juga yang mengatakan kalau dia mengatakan aku kawin ke kau dengan putriku fulanah dengan mas kawin 500.000 rupiah tunai sepanjang masa yang Allah tentukan. Sepanjang masa yang Allah tentukan. Nah, dia mengatakan yang seperti ini boleh karena sifatnya tidak membatasi waktu itu. Atau sepanjang Allah tentukan, ya kapan terserah Allah. Ya, sampai berakhirnya jodoh kamu, misal. Ada yang ulama mengatakan ucapan seperti itu tidak merusak akad nikah. Tapi kalau tidak ada tujuan, tidak ada manfaat, untuk apa sih diucapkan? Ya, yang ringan-ringan saja, yang lurus-lurus baiklah, biar tidak jadi suatu kebingungan. Taib ikhwan, kemarin sudah kita jelaskan mengenai kawin kontrak atau kawin mut'ah itu, ya haram hukumnya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa ayyatalaffaz bihaitsu yasma'u man yugarribuhu, dan hendaklah lafaz ijab qabul ini didengarkan oleh kedua mempelai dan wong yang dekatnya, terutama saksi. Karena termasuk syarat saksi kemarin, hendaklah orangnya mendengar. Kalau tuli tidak bisa jadi saksi, tidak bisa cuma cukup dengan penglihatan, tapi melihat dan mendengar. Jadi harus dia dengar. Artinya boleh saja ucapan itu hanya didengar oleh orang sekitarnya, tidak apa-apa, tidak harus pakai mic, tidak harus teriak. Yang penting minimal dua saksi mendengar dengan sempurna ucapan ijab dan qabul, sehingga mereka bisa memastikan hukum ijab qabul sah atau tidak sahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Makanya di sini kadang ada penekanan memang dari kalangan asatidz kita untuk pelapasan kalimat nikah. Ya, tapi jangan pula terlalu dibebankan. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan, nak bedahanian tu. Ya, aku nikahkan engkau. Ya biasa-biasa menikah. Ya, kalau sudah berubah huruf, aku nikahkan engkau, hebat pula itu. Ya, saya terima nikahnya dengan itu perlu dirubah. Kalau nikah ya wajar, tidak ada bedah, ada apa-apa. Ya, yang penting hak keluar huruf itu terdengar oleh dua saksi dan juga mereka antara wali dan mempelai. Wa ayatalaffaz bihaitsu yasma'u man yugarribuhu wa baqa. Nah, sekarang kita masuk pelajaran malam hari ini. Silakan yang punya kitab mengikuti. Yang tidak punya konsen perhatikan. Ikhwan rahimakumullah. Lalu dikatakan wa baqa'u ahliya ila wujudi syakkil akhar. Hendaklah sang wali ini kan ada syaratnya, mempelai ini ada syaratnya. Nah, hendaklah dua orang ini sempurna dengan kondisinya memenuhi syarat sampai selesai ijab qabul itu. Kalau seandainya terjadi misal si wali mengatakan ucapan ijab qabul tadi, lalu si mempelai ini belum sempat nyawab, lalu walinya kemasukan jin, misal kemasukan jin, akalnya hilang. Sekarang syarat jadi wali sah tak kalau hilang akal? Tak sah. Berarti walaupun dijawab kaget dulu, diulangi, tunggu sehat, tak sehat dicari wali yang lain. Atau sebaliknya, sebaliknya pas sudah diucapkan, tahu yang di sini kemasukan jin atau tiba-tiba gila atau pingsan, misal, atau naudzubillah min dzalik, terjadi sesuatu yang di luar akal kita, kufur misalnya dengan ucapan atau dengan apalah. Nah, ini makna daripada ucapan ahliyah. Mana ahliyah? Memenuhi syarat untuk jadi mempelai atau untuk menjadi wali tadi itu. Nah, hendaklah memenuhi syarat ini sampai selesai ijab qabul. Kalau ijab qabul belum selesai, lalu salah satu yang terjadi suatu insiden kejadian yang menjadikan salah satu ini, terutama lagi yang si laki-laki mempelai ini tidak lagi sah untuk menjadi mempelai secara hukum syar'i,
maka tidak dianggap sah akad nikah itu. Wujud ila wujud syakil akhar, mana wujud syakil akhar sampai adanya ijab dan gobul. Syakil akhar itu gobulnya, ijab terucap, gobul belum terucap, lalu salah satu mereka hilang syaratnya, tidak memenuhi syarat, maka dianggap batal. Tunggukan sampai selesai, sehat afiat baru, atau pingsan misalnya dan lain-lain. Ila wujud syakil akhar. Kemudian wa antakuna bil lafdz tazwij awil inkah la ghairihima min al-alfaz. Naam, yasih nikah bitarjamah lafdz tazwij awil inkah bisyarat ay yafhamhuma al-ajidan wasyahidan. Nah, di sini ikhwan disebutkan wa antakuna bil lafdz tazwij awil inkah, hendaklah ucapan akad nikah itu menggunakan kalimat zuwaj. Aku zuat ya, bahasa itu sudah tidak asing buat kita. Atau nikah, atau nikah. Nama mana dengan kawin Ustaz? Aku kawinkan engkau. Itu bukan zuat, bukan nikah. Nah, sini mu'alif jelaskan juga. Naam, yasih nikah berterjemah. Boleh kalimat nikah itu diterjemah dengan bahasa kita masing-masing. Kita kawin uji kita. Mungkin bahasa Madura lain lagi, bahasa Aceh lain lagi, bahasa Afrika lain lagi, bahasa Inggris lain lagi. Macam-macam, silahkan, tapi dengan catatan yang sudah kita ulangi berapa kali, ayyafhamhuma, hendaklah dua kalimat ini ya, baik yang diucapkan oleh wali ataupun mempelai dipahami oleh keduanya, dan wasyahidan, dua saksinya paham, tahu maknanya adalah kawin. Tapi kalau dikatakan itu misal dengan bahasa kita, kalau kawin kan orang semua tahu. Si fulan udah kawin belum? Maknanya sudah nikah belum? Ya, tidak ada makna lain. Kalau sudah kawin itu pasti maknanya gini, nikah. Ya, walaupun maaf kalau kawin itu untuk hewan mungkin maaf, kalau hewan itu kawin biasanya bersetubuh kan? Kalau hewan, wah aku nengok kambing kawin dari di mana? Masang tenda apa? Hah? Ya, maaf kalau sudah orang bilang aku lihat kawin, kambing, ayam kawin, ikan kawin, pasti yang disaksikan maaf hewan itu sedang melakukan hubungan. Jangan dijenguk hewan, makruh hukumnya. Kadang-kadang dijenguknya pas ayam lagi ngejeng-ngejeng, oh ditutup di mana kerjanya nih. Jangan merusak mata itu. Makruh hukumnya. Ya, hewan itu tidak punya akhlak, tidak punya adab. Aman. Nah, kita jangan dilihat itu kerjaan hewan-hewan itu, jangan dilihat, makruh. Nah, kalau identik untuk hewan, kawin itu ya ke situ, karena tidak pernah kawin hewan itu namanya nikah, tidak ada ketipnya dia. Ya, ketip tidak ada kan? Ada ketipnya? Tidak ada ketip. Kambing, hewan, ternak apapun tidak ada ketip. Kawin bayar dia. Bahkan mak sama anak kawin sudah biasa dia. Nah, itu tidak. Tapi kalau kita manusia, dimanapun di Indonesia ini, kalian tanya udah kawin belum? Pasti maksudnya udah nikah atau belum? Udah nikah belum? Maksudnya sudah kawin atau belum? Nah, ini sudah makna yang umum, maka sah-sah saja menggunakan kalimat kawin. Atau mungkin di daerah-daerah tertentu punya bahasa sendiri. Yang pasti orang semua di negeri itu, di daerah itu paham makna ucapan ini adalah kawin, adalah nikah. Maka itu boleh, ikhwan rahimakumullah. Tapi dengan syarat tadi, mempelai dan wali juga dua saksi memahami maknanya. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, ya jangan sampai gagal paham gara-gara kita dengan separuh. Inilah musibah kalau kita dengan separuh. Kan di sini dikatakan ada wa antakuna bil lafdz tazwid aw inkah la ghairahima min al-alfaz. Hendaklah ucapan akad nikah itu menggunakan kalimat tazwij, ai zuwat uji kita. Awil inkah atau nikah la ghairahuma, tak boleh selain keduanya minal alfaz, daripada lafaz-lafaz. Misal del adzan isya. Ini sudah contoh kadang-kadang ini Ustaz keluar dari bahasan ya. Kadang-kadang ketemu orang yang terlalu ekstrim. Kalau Ustaz baru ngomong macam ini, tahu adzan isya, ketemu pengurus masjid yang ngomong sudah stop, jadilah sudah adzan sembahyang pula kita. Kacau dah ilmu kamu. Balik ke rumah, oh berarti tidak sah kawin itu. Harus bahasanya pakai zuwat atau nikah. Padahal ada sambungannya itu. Naam yasihun nikah bitarjamah. Gara-gara tak boleh melanjutkan oleh pengurus masjid ini, kan ada yang ekstrim kayak itu kan. Kalau sudah adzan stop, tak boleh lanjut. Sudah sembahyang pula, sembahyang lebih penting. No. Akhirnya balik ke rumah kamu nyala ke mak, dulu mak kawin sama bapak, kawin apa nikah mak?
Nah lupa pula Jumat kawin tak sama. Nah, jadi status kau anak apa? Panjang cerita. Nah, kalau macam ini kan kita butuh menyelesaikan. Maka setelah adzan silakan adzan, habis adzan lanjut ilmu ini biar tidak gagal paham atau salah paham. Ini penting ya, harus kita dengar. Baik. Jadi boleh dengan kalimat selain zuwaj atau kalimat nikah tadi. Seperti kalau bahasa kita nikah, kawin, atau inti punya bahasa daerah masing-masing atau di negeri lain ya, negeri ini Masya Allah dunia ada ribuan bahasa, negeri kita ada lebih dari 300 bahasa yang mungkin punya kalimat sendiri-sendiri. Yang penting intinya maknanya adalah nikah atau kawin. Nah kalau Ustaz, kalau misal dia ngomong begini, wahai fulan bin fulan, aku ikatkan engkau dengan putriku yang bernama Rafi'ah, dengan ikatkan. Boleh dah Ustaz? Tanya, ikat itu maknanya kawin bukan? Macam-macam makna. Ikat itu boleh jadi makna kawin, boleh jadi makna yang lain-lain, tidak bisa dipakai. Aku satukan antara kalian berdua. Uji bapak yang tadi itu kan sering kan kalimat puitis itu pakai bersatu, jiwa ruh raga gitu segala macam lah. Aku satukan engkau dengan putriku yang bernama. Tak boleh, ngapa satukan tuh makna banyak. Satukan, wong tidak mengerti sudah satu belum ente? Satu apa kawin? Oh, tidak nyambung. Ya walaupun kalimat itu diarahkan ke situ, kalau maknanya tidak langsung nyampe kepada orang paham yang rendah pun tidak bakal paham, maka tidak boleh. Tapi kalau kawin siapapun, ya aku ikatkan dalam rumah tangga antara kalian berdua. Ikatan apa nih? Rumah tangga nih. Ya, wong belum jelas juga. Jadi boleh dengan bahasa terjemah, tapi yang memang maknanya tidak keluar dari makna nikah atau zuwaj tadi. Lalu beliau mengatakan wala yasihun nikah bil kitabah, tak sah kawin itu ijab kabul dengan tulisan, tak boleh, harus dilafazkan. Kecuali kalau itu orang bisu, maaf, menikah dia dengan isyarat, memberikan isyarat. Ya dipelajari dulu isyarat, dikelopkan dulu biar paham antara mertua dengan wali. Mungkin dengan foto tadi itu ya dibuat mak manalah pakai isyarat, walhasil ngerti dia, paham dia niat dia apa, tahu dipahamkan, sampai saksi pun paham yang diungkapkan oleh wali dengan isyarat ini. Saksi paham tujuannya kawin dan diyakini pula kalau wong ini ngangguk kepala, ngangkat jempol dua dia, ya ngangkat jempol dua, wong bisu ini dia bilang. Nah, berarti laju kawin aku jadi ya. Sah-sah saja. Tapi kalau kawin wong sehat walafiat via SMS, teleponan atau WA atau tulisan bisa tidak sah. Kecuali kalau mewakilkan. Kalau mewakilkan wali boleh. Kawin via telepon pun menurut kebanyakan ulama tidak sah. Kawin via telepon tidak sah. Ya, harus ketemu. Tidak bisa ketemu, wakilkan. Mempelai tidak bisa datang, wakilkan. Tapi kalau mewakilkan boleh via tulisan, lewat tulisan bisa, lewat video call bisa, cari saksi yang menjadi saksi tentang adanya perwakilan tersebut. Tapi kalau kawin lewat via telepon, lewat tulisan itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Tapi ikhwan rahimakumullah, nah itulah syarat-syarat yang diungkapkan oleh mu'alif kitab Habib Muhammad bin Salim bin Hafid untuk syarat akad nikah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah nanti praktek akad nikah ini sendiri ikhwan rahimakumullah, itu tadi yang sudah kita sering bahas kemarin. Kadang-kadang dicampur dengan beberapa adat-adat daerah masing-masing, berbeda-beda adat. Nanti adat itu kita lihat ya, berbenturan tak dengan syariat. Yang ditambahkan ini merusak tak hukum ijab kabul atau mengurangi tak? Kalau tidak, kalau ya silahkan. Ya seperti cara yang saya katakan, kamu jempol ketemu jempol itu adat kita. Mau dipakai silahkan, tidak dipakai tidak apa-apa. Karena salaman itu sendiri aslinya sunnah. Kalau tidak pakai salaman pun boleh kawin itu. Cuma sunnahnya ijab kabul itu dengan berjabat tangan. Wah kata, atau jabat tangannya model macam ini misal. Ya dong, jabat tangan model macam ini. Boleh tak? Boleh macam ini. Boleh macam ini. Boleh. Tahu salaman niat? Ya, silahkan. Bentuk jabat tangan apapun, tanpa jabat tangan pun ijab kabul itu sah. Yang penting ijab kabul yang dilafazkan ada saksi yang menyaksikan.
Ma'asyal ahbab ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah wa faqakumullah. Baik, masuk bab nikah al-hur lil amah wa aks. Nikah antara orang merdeka dengan hamba sahaya. Ini kita baca baik. Tidak usah kita bahas panjang kan, alhamdulillah ada lagi perbudakan. Walaupun di Palembang ini budak-budak banyak. Budak kalau tua Bangkok masih budak. Budak mana itu? Kopi hijau. Budak pelaju gitu. Ya. Tapi tidak dipakai hukum ini. Nah, sebelum saya masuk di sini, ada beberapa hal yang saya sampaikan sama kamu. Ya, kemarin sudah diantaranya masalah jabat tangan, jempol ketemu apa itu ya. Itu boleh-boleh baik kamu lakukan, tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian ijab qabul ini disunahkan baik, disunahkan ya, jangan disusahkan. Ngadep kiblat. Ngadep kiblat ini pun sebenarnya ya, saya sendiri cuma melihat itu yang praktekkan. Kalau menyaksikan mendapatkan di kitab, saya mungkin belum terbaca. Ya, tapi ini hal yang baik. Kadang-kadang ngadep kiblat dipaksakan, tempatnya sempit, harus ngadep kiblat tadi sampai harus geserkan wong tua duduk biar mempelai pacak ngadep kiblat. Kemudian kadang-kadang lagi entah dari mana ada yang mengatakan yang ngadep kiblat itu mempelainya, ada yang ngomong bukan walinya, jadi ribut. Nah yang macam ini jangan diributkan. Tidak ngadep kiblat pun sah, ini bukan sholat, cuma min babul afdaliyah. Ijab qabul itu ngadep kiblat. Jelas. Kalau kamu mampu lakukan. Nah jujur biasanya sampai detik ini saya sendiri belum pernah membaca di kitab yang menentukan yang ngadep kiblat adalah wali atau mempelainya. Wallahu a'lam. Jadi kalaupun ada yang sudah posisi ini, saya sering dapatkan ada orang-orang yang selalu kadang-kadang maaf kalau kita tanya dia, ini dalil dari mana? Dia bingung. Maaf, bahkan kita ini orang tidak pernah baca kitab, tidak pernah bahas, cuma lihat adat, kebiasaan baik boleh dilanjutkan, boleh dilakukan. Seperti tadi menganjurkan untuk akad nikah ngadep kiblat. Tapi menentukan, kadang-kadang ini terjadi. Wali sudah duduk di situ, mempelai duduk di sini, sama si keuang ngatur, tukar-tukar, salah. Kau yang ngadep kiblat, jangan dia ngadep kiblat. Nah maaf sekali lagi, ini orang kita tahu dia bukan ustaz, bukan dia ngerti kitab, baca kitab pun mungkin dia wallahu alam bisa beda. Nah, terlalu menyusahkan. Ayo pengantin kan pengantin berhenti kalau kawin pakai baju, repot ngawaknya, apalagi pakai masker sekarang ini. Ya, repot bener ngawak baju pindah tempat, apalagi pakai meja pula. Tidak pula harus pakai meja ijab qabul. Dak kata meja dak jadi kawin kamu. Tidak juga, meja itu sekedar numpang narok tangan bae barangkali kalau capek. Untuk ketip nulis, dak kata meja dak jadi masalah. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada meja terus nukar putar balik. Jadi yasiru wala tu'assiru. Jangan disusahkan, jangan dibingungkan. Adapun untuk akad nikah ada yang langsung baik Fatihah lalu tanpa baca khutbah nikah langsung kawin baik, boleh, sah, tapi itu menghilangkan keberkahan, membuang sunnah Rasulullah. Hendaklah ada khutbah nikah karena ini sunnah Rasulullah. Siapa yang baca khutbah nikah, siapapun boleh, bahkan mempelai itu sendiri boleh baca khutbah nikah. Kebetulan dia seorang santri, dia seorang ustadz muda, dia nak baca dia khutbah nikah, silahkan, afdal. Ya, afdal. Atau orang lain yang baca khutbah nikah. Khutbah nikah dengan bahasa Arab yang datang nasnya di sini di kitab antum ada di belakang. Itu jelas lebih afdal yang memang datang dari Rasulullah. Nah, ada sebagian ustadz menambahkan ayat-ayat, menambahkan hadis-hadis jadi lebih panjang. Silahkan, tapi maaf, tolong lihat sikon. Jangan segala hafalan hadis yang tentang kawin mentu kenyogalo. Kita nih nunggu ketip setengah jam mundur, nengok jam, kita nak kondangan lagi, di bawah tenda kepanasan, lampu mati puluh. Yang dia maco khutbah panjang. Hadis yang tak katik dia bawa kenyo. Yang tak pernah kita dengar disebut kenyo. Ini ngambek kehafalan namanya. Ya dah usah lihat sikon. Yang dari apa yang tertera di hadis Rasulullah itu sendiri ada ayatnya berapa ikut. Ada hadis berapa ikut. Kalau kita lihat sikon ini tidak memungkinkan, macam maaf kita hadir hall pernikahan, di acara hall itu kadang-kadang yang ikut hall rame yang nikah, belum managib, belum ceramah, rencana ceramah berdua pula, belum lagi ada tasmiyah, belum macam-macam. Ya mbok ya dah usah dipanjangkan, singkatkan, yang penting ambek sunnahnya khutbah nikah. Khutbah nikah itu intinya menyampaikan wasiat seperti kita khutbah biasa, taqwallah, salawat, alhamdulillah.
kemudian sholawat, wasiat bertakwa, lalu menjelaskan sedikit banyak tentang nasihat pernikahan. Ayat yang dibawa tentang taqwallah kebanyakan, lalu menjelaskan juga tentang pernikahan, hadis-hadis Nabi tentang pernikahan. Kalau kita lihat waktu itu sempit, disingkat kebaik. Kemudian khutbah nikah asli dengan bahasa Arab. Lalu kebetulan di akad nikah itu yang ngerti bahasa Arab tidak ada. Jadi biar lebih manfaat, berikan khutbah dengan bahasa Indonesia. Boleh. Artinya khutbahnya dimbek sedikit baik dari bahasa Arabnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kemudian salawat, wasiat taqwallah, lalu dia berikan tausiah, nasihat. Nasihat ketika akad nikah itu. Karena maaf, kadang-kadang kalau sudah di acara resepsi, ceramah itu sekedar formalitas acara, pelengkap acara. Ceramah tinggal 12 kurang 10, Ustadz suruh ceramah, basic pun oleh MC tadi itu. Dengan biasa deh, jam 12 selesai gitu. 10 menit. Wonglah kepanasan, budak kecil nangis sebelah sana, nangis sebelah situ. Siapa nak dengar ceramah? Ya kadang-kadang yang kita bikin bingung pas kita disuruh khutbah nikah, suruh menyampaikan wasiat untuk nikah ini, di situ acara itu ada organ tunggal. Nah, mana ini? Kita nak ngeladaskan negau dia masalah organ tunggal, kawin kamu tak bekam, turun kau dari panggung. Kita nak nasihat apa? Formalitas kebanyakan ikhwan. Jangan. Makanya lebih afdal ya kalau memang untuk pengantin, ya waktu ijab kabul itu ada khutbah nikah yang ditambahkan dengan nasihat-nasihat perkawinan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam akad nikah ini juga ya mungkin sudah sering kita sampaikan, biar berkah. Akad nikah adalah penentuan. Ketika ijab kabul terucapkan, itu arasnya Allah goncang. Iblis itu nangis hebat, luar biasa. Kenapa? Karena kita diselamatkan Allah dari pintu yang terbesar, termasuk daripada kerusakan, kehancuran, itu perzinahan. Dengan kawin betina istri kita selamat, kita pun selamat, alhamdulillah. Ustaz jabar kepada kamu kemarin, nyingok sebelum kawin itu apa hukumnya, salaman apa hukumnya, berteleponan apa hukumnya. Setelah kawin jadi halal, bahkan jadi nilai ibadah. Nah, ketika akad nikah ini banyak hal yang kamu lakukan, di antaranya kalau pacar juga punya wudu. Kembali kepada masalah tadi, ketika akad nikah pun kalau bisa, ya, kalau khutbah nikah itu suatu yang jangan sampai tidak dilakukan, karena itu sunnah Rasulullah yang kuat, dikuatkan. Nah, adapun sebagian, ya, kalau habaib memang sudah jadi kebiasaannya mengambil keberkahan ini dengan selalu tidak lepas baca maulid. Kamu lakukan juga ikhwan. Maulid itu dipakai bukan hanya dengan bulan maulid. Tasyakuran rumah baca maulid, tasmiyah baca maulid, nak pergi haji baca maulid, rumah baru baca maulid, buka usaha baca maulid, silahkan. Ngambil keberkahan daripada membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan zikrul awliya tanzilur rahmat, mengenang, menyebutkan tentang sosok seorang waliullah, rahmat Allah turun. Bagaimana dengan kalau kita menyebutkan cerita tentang Rasulullah? Makanya nikmat, diawali dengan baca maulid. Cari maulid yang pendek-pendek apa-apa. Ya, kalau di kalangan ashatis kita baik yang habaib yang bukan habaib itu sudah alhamdulillah mengadat. Ya, itu alangkah indah seperti itu. Diawali dengan baca maulid. Setelah baca maulid selesai, baru ijab kabul. Jadi rahmat Allah itu benar-benar turun banyak-banyak sebanyak buat kita. Nah, ketika akad jangan dirusak. Kamu sudah paham dan sering disampaikan. Tidak ada ceritanya akad nikah calon mempelai perempuan ada di samping kamu. Melanggar syariat itu tidak benar itu. Kalau ada ketip ngomong sudah ada apalah, nak jadi juga ini ketip tidak benar. Boleh kalau kamu rame-rame ajukan surat kepada Depak minta tolong dicopot ini wong. Ngapa? Mengajarkan suatu perbuatan yang melanggar syariat Allah. Jangan dipakai ketip model macam itu. Kadang-kadang ngomong macam itu dia. Yang kita sayangkan juga kadang-kadang orang-orang untuk mempraktekkan yang benar itu, lihat ada ustadznya, ada kiainya. Kalau ada kiai jangan, kalau kata kiai laju kelak, no. Itu bukan bini kamu, jangan taruh samping kamu. Apalagi kamu tidak lihat, itu orang semua ngelihat bini kamu, calon bini kamu, jangan ngomong. Untung sekarang udah agak rapi pakaian. Zaman dulu, na'udzubillah, dengan kebayanya terbuka, rambutnya terbuka, dadonya, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada istilah adat. Kalau memang ini adat harus digeser karena bertentangan dengan syariat. Saya saksikan adat ini ada di banyak tempat. Bahkan baru calon mempelai laki perempuan ini diarak dari turun mobil.
Jadi mempelai perempuan ada di daerah, termasuk beberapa daerah di Jawa, itu mempelai jemput bininya, calon bini dijemput naik mobil barang, belum jadi sudah duduk bareng, lah pegangan, turun diarak, belum kawin, mugolah sudah kawin, perempuan tidak usah diarak, perempuan itu nunggu di kamar di rumahnya, bukan dinongolkan, didudukkan di samping kamu, jangan. Itu kalau ngambil pendapat ulama yang keras dalam masalah ini, bisa maaf tidak sah kawin kita. Kenapa? Perempuan yang bukan muhrim ini di samping inti, apa hukumnya? Fasik. Kita nih jadi fasik, saksi dia pun fasik hukumnya. Kan kalau asli hukum kan tidak boleh wong fasik jadi saksi, tidak boleh wong fasik, walaupun itu penjabarannya luas ya. Kita ambil kalau pendapat ulama yang keras dalam masalah ini, mereka mengatakan tidak sah kata mereka. Kenapa? Fasik jelas, apalagi zaman dulu. Mugola bercadar. Kata ceritanya ikhwan. Apalagi bercadar, duduk di kamar, ngapa kau nak tampil di sini? Tanda tangan pacak dikirim, tidak susah. Kalau sudah akad selesai, keluar ke tak bini aku, beb. Kalau pacak tidak usah juga. Ngapa nak ditonton ke semua? Ya, melok no, salaman bini kita di belakang. Kita salaman, bini kita salaman sama orang lain pula. Jangan. Nah ini adat ini geser pelan-pelan ikhwan. Kamu mampu, bismillah lakukan. Kalau kamu memang tidak mampu, sudah berusaha, serahkan sama Allah baru. Kadang-kadang memang jujur, memang kebenturan kamu, kadang-kadang orang tua kamu yang belum bisa nerima. Kadang dianggap kita ini melanggar adat atau kita ini ngelawan arus katanya. Oh, kau ini nak aneh-aneh pula kawin, nak model macam ini macam itu. Ya kadang-kadang maaf, minta maaf ikhwan, itu tuh cara habaib, bukan cara orang kita. Cara habaib itu cara syariat yang dipakai. Ya, kalau benar ya ikuti. Kalau cara kita salah, walaupun misalnya cara habaib yang salah, tinggalkan. Yang bukan habaib benar, ikuti. Terlepas siapapun tuh, kalau benar kita ikuti, kalau salah kita tinggalkan. Ya, bahkan kalau mau jujur, hukum bersanding di kuade itu pun ya bisa dikatakan suatu kesalahan. Ustaz kan sudah sah itu sah. Iya sudah sah, kau sama bini kau sah. Tapi orang lain yang memandang bini kau yang dihias cantik, apa sah hukumnya? Sah. Tidak sah. Sengaja bini kita untuk dipandang uang belakang samping kita nih, cantik, indah, masya Allah. Kan sudah bini Ustaz, iya dia sama dia sudah sah. Tapi orang-orang yang melihat itu, apalagi mah biar jujur be, mogola kamu sudah punya bini 3. Misal, ingat betina itu cantik, apalagi zaman sekarang kita bisa moto. Bisa kita miliki foto bini uang sekarang ini. Kalau nak dibahas, ya, cuma kita lihat dikatakan orang salah pula. Ay dulu kiai Habib itu kok, Ustaz biasa bah, Ustaz yang terlalu ekstrimnya. Kita robah pelan-pelan ikhwan. Kalau kamu tidak mulai, siapa nak mulainya? Ya, kadang-kadang demi untuk berfoto be, ya, lumayan lah berfoto be. Ini kadang-kadang berfoto tercogok nian kita. Banyak hal-hal yang kita harus hindari ikhwan. Ya, belajar kita menghidupkan yang syar'i. Kalau kamu mau kawin, ngadukan seperti tadi, misal bini kamu bercadar, katakanlah, ya agak selamat lah, alhamdulillah. Nah itu apa namanya, untuk yang hadir, ya maaf kalau kamu anggap ini berlebihan, terserah. Anggap ini berlebihan, terserah kamu. Tapi kalau kamu lakukan, fa ni'ma min Allah. Bukan suatu hal yang aneh dan bukan suatu hal yang tidak terjadi, sudah dari itu terjadi. Dan jangan kamu ngomong itu tuh habaib, wajah baik dia pacak, kami ini mana pacak? Tidak pacak kita kalau kita mau. Ya maaf kalau habaib memang dari dulu acara nggak pernah campur laki perempuan itu. Akad nikah pisah, bahkan perempuan dibikin acara hari tersendiri. Laki-laki, perempuan paling pas hari akad nikah itu keluarganya yang datang. Nah, kita bisa minimal kalau kita tidak bisa membuat berhari, 2 hari, 3 hari khusus laki khusus perempuan, pas duduk saya di tenda itu bikin sebelah kanan bangku untuk ikhwan, bapak-bapak, sebelah kiri untuk akhwat, di jarak sedikit, atau di belakang untuk akhwat, di depan. Wah aku nih sama bini aku, mana ya dipisah kami nih? Ayo pak, giliran di pesawat nomornya beda be, bisa bapak dari ribut. Ya kalau di pesawat nomor kita beli tiket, bini kita lupa belum dibeli ke, joknya pisah, cek ini beda, tidak kata ribut gitu. Nah, macam ini kan ya perlu dimulai. Kita mulai pelan-pelan. Ya, ini usaha kita ya, untuk merubah menjadi lebih baik. Memang tantangannya luar biasa ya kawan. Ya, tantangannya luar biasa. Seperti ini banyak benturan. Dianggap kita ngelawan arus lah, dianggap kita nih mengada-ada macam-macam. Ya. Jangankan yang jelas, yang seperti
Yang jelas-jelas itu suatu kesalahan. Duduk betina calon mempelai di samping kita, itu masih dianggap kita berlebihan kalau tidak mau seperti itu. Dianggap berlebihan. Kemudian ikhwan, beberapa adat juga yang kalau bisa kamu lepaskan pelan-pelan, ya. Wong lanang pakai pacar, itu tidak ada dalam syariat, tidak disunahkan. Kalau perempuan, memang disunahkan. Perempuan mau kawin dihias, pakai henna istilah kita. Wong lanang, ya jangan. Coba kamu lagi bujang nih, pakai pacar. Nama inti Joni, mungkin panggil orang Jonia. Kenapa? Ya pakaian betina itu tuh. Tapi kalau kawin dari dulu orang pakai, ya sudah, dulu tuh salah, pelan-pelan. Tapi lain, kalau aku sudah pakai cincin tuh kesannya orang tahu kalau aku kawin. Ya, nak ngambek kan. Ya sudah, tak perlu orang tahu kalau lah. Ya sudah nganten ke mana ada acara, sudah tahu kalau sekampung pakai pacar. Itu bukan sunnah untuk laki-laki. Ya, kalau kamu bisa nolak, tolak. Kenapa? Tidak disunnahkan. Kalau perempuan, iya. Kemudian banyak adat-adat kita ini dalam kawin yang kadang-kadang ya bertentangan dengan syariat ketika salah dilakukan. Di antaranya cacap-cacapan. Ya, cacap-cacapan ada kan? Ya di kalangan manapun ada, atau di kalangan Habib pun itu ada cacap-cacapan. Itu adat sebetulnya. Aslinya sebenarnya orang-orang tua yang mendoakan mempelai. Sekarang macam cacapan ini. Ya, kita orang lanang dimasukkan ke tempat orang betina kan? Alhamdulillah kalau kulihat saya tidak mengalami itu. Saya menikah tidak di sini, jadi tidak ada cerita-cerita cak ini. Kamu kan dibawa kalau pas cacap-cacapan itu. Dibawa, kamu dikelilingi perempuan rame-rame. Apa halal perempuan lihat laki-laki yang bukan suaminya? Kemudian nyacapi kepala kamu, tapi muhrim enggak loh. Oh tapi itu nyai itu ustazah, ustaz, mugola ustazah, mugola hafizah, mugola waliyah. Kalau megang kepala kamu yang bukan muhrim, ya tidak boleh. Ini apalagi seluruh melok megang kepala gitu. Ya, dia obok-obok, bacoy, lemak juga kalau salawat dibaca deh. Kadang-kadang cuma ambek tradisi deh, kembang 7 warna segala macam tadi. Betangas. Itu kalau memang ada faedahnya silahkan. Memang katanya dari segi kesehatan menghilangkan bau badan, menjadi kebersihan, boleh. Tapi caranya jangan salah. Kalau betangas itu kadang-kadang maaf perempuan tuh pakai baju sedikit terbuka auratnya, walaupun aurat perempuan sama perempuan itu memang antara pusat dengan lutut ini terbuka ada apa-apa. Tapi kalau ada perempuan yang ikut betangas itu fasik, ngelihat istri itu terbuka, haram hukumnya. Nah hati-hati. Ya boleh, betangas boleh. Apa lagi adat-adat kita ini? Banyak. Lihat, adat ini pertama bertentangan dengan syariat. Tidak. Sekarang lihat lagi prakteknya nyalahi apa tidak. Kadang-kadang secara hukum aslinya tidak bertentangan, tapi ketika prakteknya macam tadi, cacap-cacapan itu. Kalau yang nyacap itu nenek intinian atau wong yang memang muhrim, ya silahkan. Tapi yang bukan muhrim, dulur mertua kita, tidak usah. Kemudian adat lagi sekarang sudah banyak hilang, tapi masih juga ada yang suap-suapan. Ngapa udah pacar makan nek? Oh suap-suapan, foto divideokan, sudahlah yang cacat itu. Kalau nak jangan depan wong. Jangan depan uang kita berdua benar sesuapan, tak sama kesendok lagi, pakai tangan langsung. Boleh ente berdua di kamar. Ini suap-suapan uang. Nah sekarang lah nambah pula cerita sekarang ini. Kadang-kadang jujur, ayah ini sering diundang, jadi pegel malah. Ngabis waktu apa? Model kaget pas sudah nak akad nikah, calon mempelai perempuan ini, sambil nangis-nangis ngomong, bapak, mama, saya yang besarkan dari kecil. Ya besar kan dari kecil lah, kalau dari kecil besar. Mungkin pernah bersalah, nangis-nangis. Sudahlah, tak usah macam itu. Ini Allah ngikut artis galau ini, ngikut orang fasik. Sudah, tak usah pakai begitu. Kau mau sungkeman nangis depan mak bapak kau bukan saat itu, dari hari sebelumnya. Tak usah depan orang. Nah ini ditiru sekarang. Manjang cerita acara akhirnya. Lama sampai nangis-nangis dia. Maknya nangis juga, tak usah lah. Ya, ini anak boleh jadi kemarin nyegak emaknya, nyegak bapaknya, kawin dan makso dia. Pas sudah kawin ikuti tren model macam itu. Udahlah ya Pak. Ya, hati-hati. Banyak yang fasik dilakukan orang fasik, jangan dicontoh, jangan diikuti. Takut nanti akad nikah kamu hilang keberkahan. Waktu akad nikah, masya Allah, dibaca ke Quran, tambah lagi tadi baca maulid, kumpul kiai, habaib, ustad, marhabah, sudah bagus.
habis acara jam 2 mulai organ tunggal. Wallah ikhwan, jangan salahkan siapapun kalau anak kamu udah jadi orang baik. Diangkat Allah keberkahan, laknat Allah turun di situ. Na'udzubillah min dzalik. Tak jadi orang baik. Sudah dirahmat Allah, berkah dengan ada Quran, ada ustaz, ulama, kiai, habaib hadir, baca maulid, tapi dirusaknya dengan acara seperti tadi. Nah, kalau organ tunggal jelas-jelas wajib kamu tolak, haram hukumnya. Ya, hiburan-hiburan juga waktu akad nikah, waktu resepsi, pelan-pelan kita robah, pelan-pelan. Apalagi kamu anak majelis, ya, pakai hadir, tidak apa-apa. Wallahi, tapi ini kan kawin cuma seumur hidup sekali. Ya justru itulah, seumur hidup sekali itulah harus benarkan, harus diberkahi. Bukan justru sekali itulah justru dirusak. Salah itu. Ya. Tapi Bib gimana Bib? Ini teman mertuaku ngasih sumbangan. Sumbangan dari kawan mertua. Sumbangan itu yang baik yang diterima kan? Kalau sumbangan yang buruk, terima tak? Secara logika pendek, tidak, tolak. Kenapa yang diterima? Bilang sama mertua, Pak, ini kan tidak bagus panggilan keberkahan. Ya tapi teman papa ini ngasih sumbangan dari tidak lemak, ditolak. Pak, minta maaf, Pak, kalau ada orang ngasih papa bangkek, makanan bangkek beracun lagi, diterima apa enggak? Dibilang sumbangan. Jangan kau ngomong macam itu, bukan aku nak ngomong macam itu. Macam ini Pak, ini enggak ada bedanya. Yang diberikan orang ini suatu yang merusak, menghilangkan berkah. Malapetaka, 100 uang bermaksiat bapak kena dosanya. Aku takut keturunan aku pun jadi rusak. Jelaskan sama mereka. Ini kan kadang-kadang alasan kita udah enak, Ustaz, ngapo kawan papa, kawan mertua dari pihak besan nyumbang. Ya nyumbang itu yang baik, yang berkah. Ya, mentahannya lebih abdul. Nah, sumbang mentahannya buat modal usaha setelah kawin itu. Jadi kamu harus mulai kan dari diri kamu. Jadikan contoh, dan inilah dakwah yang hakikat. Ya, mempraktekkan sesuatu yang baik. Nah, maaf baik kalau kamu kemarin kawin banyak ngerasa ada kesalahan, beristighfar minta ampun sama Allah. Ya, mungkin dulu waktu kita kawin kita belum kenal majelis, belum tahu cara yang baik. Istighfar minta ampun sama Allah. Dan insya Allah yakin ke kawin kamu sah. Ya. Cuma kita butuh istighfar minta ampun sama Allah. Kalau mungkin kemarin kita caranya kurang tepat, kurang baik, kurang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Nikah hurlil amah insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca. Betul adzan isya. Yang mau wudhu silakan, barangkali nanti setelah ini ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Ya Allah, Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin. Ada nggak adzan tidak? Adzan lah. Ya betul lah. أهلا وسهلا. أشهد أن لا إله إلا الله.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, la ilaha Allahumma Allah jalla wa tatamma wassalatu qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalatu al-fadilah syaraf darajatul aliyah rafi'a wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, menyampaikan kembali beberapa undangan. Pertama, kami mengundang dan mengharapkan pada ikhwan sekalian dan silakan mengajak teman-temannya untuk hadir di acara di Pondok Pesantren Anwar Thaibah, pondok yang kita bangun bersama di Desa Bungin Aib atau Tanjung Pasir di Pemulutan Ogadilir, atau lebih akrab kita panggil Pegayut, tapi kalau Pegayut asli itu seberang sebelah sana ya. Pesantren itu Anwar Thaibah insyaallah akan mengadakan acara haul dan peresmian pesantren pada hari Kamis besok depan ini, tanggal 15 Oktober jam 9.30 sampai selesai. Fadhal jaturi sama sekali, karena kami butuh doa antum, keberkahan dengan hadirnya antum di pesantren kami tersebut. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan yang besar, dan juga kita mengambil berkah dari haul orang-orang besar tersebut insyaallah taala. Kemudian untuk Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kami mengundang ikhwan sekalian untuk hadir di rumah keberkahan Al-Arif Bilal Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab yang pemilik Magom Habaib Gubaduku Habib Ahmad bin Syekh. Kita akan mengadakan peringatan Maulid di rumah beliau di Kampung Sungai Bayas dekat Gedung Ba'alawi belakang Pasar Kuto pada hari Sabtu depan ini, akhir Safar, Ba'dal Asar dia tulis sama sekali. Dan untuk malam Sabtu Ustaz insyaallah di rumah Habib Alim Nang, majelis Ba'dal Maghrib, lalu Ba'dal Isya di majelis di rumah almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Jumat malam Sabtu subuh Maulid di Masjid Al-Hilal, Maulid majelis ya, Masjid Al-Hilal, Sabtu subuh jatuh yang mau hadir. Kemudian Sabtu petang tadi Maulid di rumah Al-Arif Bilal Habib Ahmad bin Syekh Syahab
rumah yang lebih dari 200 tahun umurnya kurang lebih, yang telah melahirkan dari generasi-generasi orang-orang besar dari rumah tersebut, para ulama, para aulia Allah. Jatuh di Sabtu badal asar, kemudian badal isya'nya malam Ahad pembukaan Maulid Arba'in, pembukaan Maulid Arba'in di Yayasan Kamiliyah Sukulilir Kampung Muaroh. Jatuh sama sekali malam Ahad ba'dal isya. Setelah beberapa undangan yang bisa kami sampaikan, untuk hari Ahad ada acara juga Maulid di Lorong Asia dekat Pasar Kota, itu di Majelis Taklim Agitatus Sakron. Asuhan guru kita Ustaz Umar Abdul Aziz mengadakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Rabiul Awal hari Ahad jam 9.30 sampai selesai, terbuka untuk umum juga. Itulah mungkin beberapa undangan, dan selanjutnya mungkin antum yang punya jadwal undangan Maulid mungkin bisa dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini penutupan majelis di Maslakul Huda. Malam ini penutupan majelis di Majelis Taklim Maslakul Huda. Penutupan sementara ya, karena badal isya sepanjang bulan Maulid majelis-majelis kami liburkan karena berbarengan dengan Maulid Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kahfun wa ghawthun wa mu'in. Ya Allah ajil bi raf'in anta rahimun lam tazal man ghairuka azza wa jalla latifun. Ya Allah rabbik fina syarral ida wa khudhuhu waj'alhum lana fidah linnadirin. Ya Allah ya Rabbi shattit shamlahum jam'ahum ya Rabbi qallil addahum waj'alhum fil ghabirin ولا تبلغهم نورا ونارهم تصبح رمد بكافحاء يا عين صاد بالعالي واللو غائبين. يا الله وشر وخائن وغدير وآئن وسائر وشر يا الله من معتد وغاصب ومفتر وفجر وعائب وحاسد وشامت. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء أنت مجيب السائلين. يا الله يسر واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت غمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والمرتضى بالفضل وجاه جبريل الأمين. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام غر الكرام والصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
فاتحة بالقبول تم الوصول إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الخطوة والمن والرسول وصلى الله وسلم واغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة جعل من خير الرجال الله يشفي مرضانا وخصوصا من أوصل للشفاء اشفيهم يا رب شفاء عاجل شفاء النبي رزقهم ولا علما ورزقنا التقوى مع الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم